Waktu aku pertama kali belajar kripto, ada satu hal yang bikin aku bingung. Kenapa sih jumlah kripto itu banyak banget, tapi ada beberapa koin kripto yang harganya selalu stabil di $1. Padahal koin kayak Bitcoin yang harganya bisa naik turun ratusan juta dalam semalam. Nah, dari situ aku kenal stable coin. Di video ini aku mau cerita apa itu stable coin, siapa yang bikin, dan kenapa penting di dunia kripto. Kita semua tahu harga Bitcoin itu fluktuatif banget. Kadang hari ini 1,2 M, nanti malam bisa 1,5, bahkan besok jadi 1 M. Nah, hal ini tuh bikin repot banget kalau kita mau transfer antar negara. Stablecoin jadi solusinya. Jadi stablecoin diciptakan sebagai mata uang digital yang harganya stabil. Biasanya diikat ke mata uang fiat kayak US dollar. Jadi misalnya kamu jual Bitcoin tapi belum mau tarik ke rupiah, kamu bisa konversi ke stablecoin dulu biar nilainya nggak berubah. Secara teknis ada beberapa jenis stablecoin. Kita bahas satu persatu dengan contoh dan analogi supaya gampang dimengerti. Oke, yang pertama sekarang kita bahas jenis stablecoin yang paling umum dan paling sering dipakai. Fiat backed stablecoin atau stablecoin yang nilainya dijamin langsung sama uang dolar di dunia nyata. Contohnya ada USDC dan USDT. Gimana cara kerjanya? Setiap satu USDC atau satu USDT yang beredar harus ada $1 Amerika Serikat beneran yang disimpan sebagai jaminan. Jadi misalnya ada 10 juta USDC beredar, berarti harus ada $10 juta beneran di bank sebagai cadangan. USDC dibuat oleh Centre, sebuah konsorsium antara dua raksasa besar di dunia kripto, Circle dan Coinbase. Centre dibentuk khusus untuk bikin stablecoin yang legal, transparan, dan aman buat ekosistem DeFi. Circle adalah fintech asal Amerika dan Coinbase adalah salah satu exchange kripto terbesar di dunia. USDC dianggap punya tingkat transparansi yang tinggi karena mereka rutin diaudit dan ngeluarin laporan cadangan. Sedangkan USDT dibuat oleh Tether Limited, perusahaan yang dulu bernama Realcoin dan didirikan oleh Brock Pierce, Riff Collins, dan Craig Sellers. Berbasis di Hong Kong, Tether Limited mengklaim setiap USDT dijamin dengan aset cadangan seperti uang tunai dan surat berharga. Tapi Tether sering jadi perdebatan soal transparansinya karena beberapa kali audit mereka dianggap kurang terbuka. Tapi jangan khawatir, mereka juga rutin publish laporan cadangan dari pihak ketiga. Meskipun begitu, USDT masih jadi stablecoin paling populer dan punya volume transaksi paling besar di dunia. Jadi walaupun sama-sama $1, USDC dan USDT punya pendekatan dan reputasi yang berbeda. Dan ini penting buat kamu, buat yang mau transaksi dalam jumlah yang besar. Karena dalam dunia kripto, percaya itu penting, tapi bukti cadangan yang bisa kita lihat itu jauh lebih penting. Jenis yang kedua ada crypto backed stablecoin. Contohnya stablecoin seperti DAI. Walaupun umumnya didukung ETH atau Ethereum, tapi sistemnya bisa juga pakai BTC versi web atau WBTC atau WBTC. Cara kerjanya, kamu ngunci Bitcoin sebagai jaminan, lalu kamu terbitkan stablecoin senilai lebih kecil dari nilai jaminan yang disebut over collateralized. Misalnya, kamu ngunci Bitcoin senilai $150 bisa dapat stablecoin senilai $100. Jadi lebih kecil daripada kolateral kalian. Ini disebut over collateralization. Untuk jaga-jaga kalau harga Bitcoin itu turun. Kalau kita analogikan, kamu pinjam uang 100.000, tapi harus kasih jaminan barang senilai 150.000. Di jenis yang terakhir ada algorithmic stablecoin atau tanpa jaminan langsung. Dulu ada contoh UST atau Terra Luna yang gagal total. Dia pakai sistem algoritma buat mengontrol supply token supaya harganya stabil. Tapi begitu pasar panik, kepercayaan turun, sistemnya runtuh, harga UST turun drastis. Kalau dianalogikan, kayak uang mainan yang nilainya dijaga pakai janji dan trik pasar. Tapi kalau orang nggak percaya lagi, nilainya bisa jatuh total. Kenapa stablecoin itu penting? Stablecoin itu ibarat jembatan antara dunia kripto dengan dunia nyata. Tanpa stablecoin, semua transaksi di kripto akan penuh risiko dan fluktuasi. Dengan stablecoin, yang pertama kita bisa transfer lintas negara tanpa bank. Yang kedua, bisa trading kripto tanpa takut harganya jatuh. Juga jadi dasar untuk protokol DeFi kayak lending, staking, dan yield farming. Yang terakhir, bisa dipakai untuk payroll remote gaji digital langsung ke wallet kamu. Jadi nerima gaji dengan US dollar versi kriptonya. Pokoknya stablecoin itu bikin kripto bisa dipakai sehari-hari.
Tentu aja nggak semua stablecoin itu aman. Kalau kamu pakai USDC itu relatif aman karena itu diaudit, transparan, dan diatur perusahaan legal di Amerika Serikat. Kalau kamu pakai USDT, memang udah dipakai banyak orang, tapi sempat kontroversial karena audit dan cadangan tidak transparan. Tapi sekarang relatif aman. Nah, yang paling bahaya adalah algorithmic stablecoin. Luna Foundation Guard atau LFG, afiliasi perusahaan di belakang stablecoin Terra Luna, menyatakan telah menghabiskan hampir semua aset kriptonya untuk menyelamatkan harga Terra Luna yang anjlok. Namun LFG menyatakan upaya tersebut sia-sia. Mengacu pada kasus Luna atau UST alias algoritma stablecoin yang gagal, jadi dulu ada stablecoin algoritma namanya UST yang dibuat sama proyek Terra atau Luna. Jadi sistemnya 1 UST bisa ditukar dengan Luna senilai $1. Kalau UST turun, orang bakal tukar atau swap jadi Luna, lalu di burn untuk jaga nilai tetap $1. Tapi waktu kepercayaan pasar itu runtuh, orang panik dan rame-rame jual UST. Akibatnya, Luna harus dicetak terus-terusan buat jaga harga UST. Sehingga mengakibatkan inflasi Luna gila-gilaan dan nilainya anjlok jadi nyaris nol. Inilah yang disebut death spiral dan beneran bikin UST dan Luna runtuh total dalam hitungan hari. Kesimpulannya, kalau kamu mau pakai stablecoin, hindari stablecoin yang pakai algoritma doang tanpa jaminan nyata. Pilih yang transparan, cadangannya jelas, dan dipakai banyak orang. Jadi sekarang kamu tahu stablecoin itu mata uang digital yang stabil. Ada berbagai jenis stablecoin yang dijamin uang, dijamin kripto, atau pakai algoritma. Dan mereka penting banget di dunia kripto sebagai penyimpan nilai, alat tukar, dan sebagai dasar dari DeFi. Tapi tetap ingat, pelajari dulu teknologinya dan jangan asal pakai. Segitu aja video kali ini. Kalau kamu suka video kali ini, like dan komen. Juga share ke teman-teman kalian yang ingin belajar tentang stablecoin. See you on the next video.